Contoh yang lain teman-teman. Anda lewat masjid, antum lewat masjid itu lagi taruh celengan, minta sumbangan. Kita udah sumbang kemarin 100.000. Kalau antum lewat, mampir lagi nggak kasih? Hah? Jujur aja, nggak apa-apa. Di majelis salim saatnya salah. Nanti diperbaikin. Biasa, setan bisikin kita, kan sudah bantu kemarin. Benar, baik. Yang kemarin sudah dicatat, ada buku amalnya, tanggal 17 kemarin sudah tanggal 18. Hah? Yang hari ini gimana? Mampir kasih lagi. Kan gitu. Seperti itulah. Jadi posisikan ya, beda orang merendah karena Allah Subhanahu wa taala dan beda orang yang menghinakan dirinya. Ini lain. Tidak boleh kita menghinakan diri. Kasus misalnya contoh, merendah dengan merendahkan diri, contoh yang lain. Ada hadis Nabi SAW begini. Kalau kalian sedang jalan, ini kan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Bertemu dengan orang kafir, maka jalanlah ya, dahulukanlah dirimu. Dahulukan diri di sini. Kita kalau jalan ketemu sama orang kafir, jangan kita yang merendah. Jalan biasa saja. Ada orang karena orang bule ini mengalah, merendah, kayak dia terhina. Kenapa akhi? Kenapa? Gara-gara dia bule? Ngapain? Banyak orang begitu tuh. Kalau orang non muslim dilihat punya kelebihan, mungkin pakai jas atau apalah, merendah, minggir. Ini bukan tawadhu yang dibolehkan, salah. Ini menghina diri, nggak boleh. Jalan, bahkan ada hadis yang luar biasa, tapi ini hadis sebenarnya tidak boleh ditaruh di tempat umum, bukan di pengajian umum gitu. Karena ini memang takutnya disalahfahami. Tapi saya sampaikan untuk difahamin hukumnya, karena saya akan jelaskan. Kata Nabi SAW, kalau kalian bertemu dengan orang kafir di jalanan, maka sempitkanlah jalan untuknya. Bagaimana maksudnya itu? Sebentar, jangan salah faham makanya. Makanya saya bilang ini tidak dijelaskan di tempat umum, tapi karena saya akan paparkan maka saya jelaskan teman-teman. Maksudnya adalah jangan kamu yang mengalah. Abu Dujana radhiyallahu anhu pada saat beliau di perang Badar mengambil pedang dari Nabi SAW, setelah begitu terima pedang dari Nabi SAW, pedang khusus, dan janjinya syaratnya dia harus memakai pedang itu sampai bengkok melawan musuh. Gitu kan? Kamu siap Abu Dujana? Saya siap ya Rasulullah. Ambil, dilawan musuh. Sebelum waktu begitu dia pegang pedang, pasukan lagi siap-siap mau saling nyerang, sengaja Abu Dujana maju ke depan musuh, bolak-balik di situ, gitu kan? Membusungkan dadanya, mengeluarkan ada kain warna merah. Tadinya dia pakai imamah warna merah, warna hitam, diganti dengan warna merah. Warna merah simbol darah. Biasanya di kancah peperangan di zaman dulu, kalau pakai warna merah itu berarti siap mati gitu. Dipakai sama dia imam warna merah, kemudian dia memainkan keterampilan pedangnya di situ, nunjukkan keterampilannya. Lalu Nabi SAW lihat, kata Nabi SAW, perilaku Abu Dujana ini sangat dimurkai sama Allah. Allah murka nih, ini kesombongan. Kecuali di sini, kecuali di kancah peperangan nih, benar nih. Takut-takutin musuh benar, gitu kan. Makna juga tadi hadis yang sebelumnya, sempitkanlah jalan untuk orang-orang kafir, maksudnya di kancah peperangan, bukan di jalan umum. Tangkap ya, ingat pesan saya sudah jelas. Jangan antum pulang dari sini sempitin orang di lift nanti. Ini orang kafir siku aja. Bukan begitu maksudnya. Di kancah peperangan jangan tunjukkan kerendahan, tidak boleh. Bahkan boleh dusta. Berapa jumlah muslimin ditangkap kita? Berapa jumlahnya? 5.000, 50.000 pasukannya. Boleh bohong. Kalau di kancah peperangan, gitu kan? Sampai pada seperti jadi bedakan. Yang kita bahas teman-teman, lawan dari sombong adalah tawadhu. Ini merendah kepada sesama muslim, kepada orang-orang kafir yang menjadi tetangga kita. Kita tunjukkan kebaikan, santun, tutur kata yang baik, gitu kan? Tidak usah kasar-kasar, tidak usah teriak, tidak usah matanya melotot, yang baik saja, gitu kan? Kita dianjurkan untuk boleh tegas, tapi tidak boleh keras. Beda, ya. Tegas itu, saya nggak suka begini, saya maunya begini, nggak apa-apa. Saran saya seperti ini, itu tegas. Tapi kalau keras nggak boleh. Keras itu seperti sudah jelas mengancam dengan pukulan tangan lah, atau matanya melotot lah, atau menendang lah, kata-katanya yang keluar semuanya kebun binatang keluar. Ini nggak boleh. Baik. Kita kembali teman-teman sekalian ke bahasan kita. Di antara contoh-contoh orang yang sombong adalah tadi saya kasih contoh jalannya dengan penampilan pakaian, gitu kan. Sampai sebagian ulama menggunakan pakaian kalau sudah tersirat pada diri mereka kesombongan, dibuka baju itu. Mereka nggak pakai, tunda
sampai pada waktu dirinya dia sudah bisa merasa merendah, baru dia pakai sama dia. Gitu kan? Jadi kita harus paham bahwasanya hati-hati dalam melangkah, contohnya dalam berkata, tutur kata, gitu kan. Contoh kadang-kadang kita lagi ngomong sama teman-teman, kemudian dia berbicara tentang kebetulan itu spesialis kita misalnya. Misal saya ketemu sama teman-teman semuanya dai nih. Syaitan akan menunggangi manusia sesuai dengan alur fikirnya. Sama dengan kalau antum lagi sholat, kalau yang paling berkecamuk sebelum sholat adalah lapar mau makan, maka yang didatangkan oleh syaitan macam-macam opsi makanan, menu makanan keluar lagi sholat, gitu kan. Kalau kita lagi transaksi jual beli terputus kena azan, kita pergi, itu kita datangin kalkulator di otak kita untuk ngitung keuntungan berapa banyak tuh. Nanti beli lagi di mana, terus gitu. Kunci hilang diingatkan kunci di mana, janjian dan seterusnya, macam-macam. Syaitan begitu. Kalau saya bertemu dengan teman-teman dai, maka syaitan bisa masuk ke dalam hati seseorang untuk menggunakan menunggang itu. Misal, alhamdulillah saya kemarin hadir di pengajian, ada 3.000 orang yang hadir misal. Jumlahnya sekian di daerah ini misal. Mungkin pengucap pertama tidak niat apa-apa. Dia cuma maksudkan di sana tuh alhamdulillah misal di daerah sebuah pelosok di kampung di pelosok Jawa Tengah misalnya saya hadir kemarin alhamdulillah Masya Allah sampai 3.000 orang yang hadir. Niatnya ingin menunjukkan kalau memang di kapasitas di wilayah itu sangat luar biasa kalau sudah 3.000 orang. Syaitan bisa menunggangi teman-teman yang lain, menunggangi kata-kata itu. Misal, oh saya juga pernah hadir, kalau saya sih setiap hari di Jakarta 3.000. Kata-kata ini tidak dibutuhkan, tidak ada urusannya. Gitu kan? Tidak ada urusannya. Jadi cara untuk meredam poin-poin seperti ini untuk sombong di kata-kata misalnya, bicaralah sesuatu yang dibutuhkan teman-teman. Kalau dibutuhkan ada manfaatnya, bicara. Kalau enggak usah. Dengarin aja. Ya. Iyas, salah satu ulama tabi'in, Iyas al-Muzani rahimahullah, seorang yang sangat cerdas. Dia bilang, saya kalau berbicara, rata-rata argumen saya selalu bisa membuat orang lain yakin. Kecuali pada saat saya menghadapi seorang badui. Ada satu orang badui datang dalam majelisnya dia, lagi duduk. Semua orang bertanya, ya syekh ini, syekh tanya gini. Kecuali orang ini, duduk tenang, gak ngomong apa-apa. Sampai selesai pengajian kata Iyas, kamu hai fulan, balik orang itu. Iya. Kenapa dari tadi kamu diam, kamu gak ngomong? Dia bilang, Allah telah memberikan kepada saya 2 kuping dan 1 mulut. Agar saya lebih banyak mendengar daripada ngomong. Saya kalau mendengar, saya selamat. Saya tinggal sortir mana yang saya mau atau tidak. Tapi kapan saya ngomong, susah menarik kata-kata itu. Maka akan ada pertanggungjawabannya. Kata Iyas, seperti kata-kata ini menampar wajah saya. Kan? Bagaimana orang yang cerdas dan dekat dengan Allah SWT tahu menempatkan diri. Bukan tidak boleh ngomong teman-teman sekalian, bukan tidak boleh bercanda. Tapi hal yang bermanfaat. Tidak boleh kita membuat orang tertawa dengan berita dusta misalnya. Gitu kan? Atau kita berbangga-bangga dengan hal-hal, apalagi berbangga dengan hal yang bukan hubungannya dengan dia gitu. Tetangga saya itu baru beli mobil loh. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ada yang lebih parah kadang-kadang, rusak sudah hatinya. Tetangga beli AC, dia yang kedinginan. Baru masuk ada bawa AC, AC itu. Masuk ke rumahnya, bu, itu baru beli AC loh. Kenapa orang beli AC? Apa urusannya? Kita juga beli nih, gak mau kalah. Beli juga AC, tantang-tantangan untuk apa nih? Apa yang didapat gitu? AC masih bagus di rumah, sudahlah, gitu kan? Mati gak dibawa AC ke liang lahat gitu. Tapi contoh saja, banyaknya orang seperti itu teman-teman. Dalam Islam sangat dilarang sifat sombong. Maka berusahalah untuk mendatangkan temannya, partnernya, lawannya, rivalnya, yaitu merendah. Dan saya sudah jelaskan tadi yang dimaksud adalah tawadhu dan bukan menghinakan diri. Kita bacakan dalilnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengangkat dalil pertama adalah surah Al-Mu'min ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Pada saat Musa alaihissalam mendakwahi Fir'aun, sudah jelas depan mata Fir'aun, dia salah. Tetap ngotot, tanda kesombongan memang. Maka Musa alaihissalam berkata, sungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Rob kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman kepada hari hisab. Kata para ulama tafsir, maksudnya Musa alaihissalam adalah semua orang yang sombong hatinya akan kosong dari hari kiamat, tidak berpikir lagi hari kiamat. Dia dipegang oleh syaitan sehingga dia terus
condong dengan urusan dunia saya dan lupa masalah akhirat. Allah tidak senang dengan orang sombong, teman-teman sekalian. Pencipta langit dan bumi tidak senang dengan orang sombong. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka sama orang-orang yang sombong. Kalau pernah hadir waktu kita bahas masalah Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat Nabi. Mereka tuh sampai punya banyak budak-budak. Kalau dia beli baju, dibeliin sama baju untuk budak-budaknya, nggak ada perbedaan. Maka kalau dia jalan sulit dibedakan yang mana Zubair, yang mana Talha, yang mana budak-budak mereka. Saking merendahnya. Bukan berarti kita harus pakai baju seragam selamanya. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana dia coba merendahkan diri. Kemudian dalam surah Al-Mu'min ayat 56 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, tidaklah di dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tidak akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Ini diberikan contoh dari ayat ini seperti orang dalam majelis ilmu, dia sengaja mau tunjukkan kalau dia hebat. Maka dia selalu bertanya, dia selalu menonjol. Bukan tidak boleh bertanya hal yang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan hanya untuk menunjukkan kalau anda hebat, tidak ada gunanya sama sekali. Allah menjelaskan dalam ayat ini, dia tidak akan pernah dapatkan kebesaran yang dia inginkan. Yang ada, orang cemooh. Ini orang lagi gitu kan. Seringkali dibahasakan begitu mungkin karena tidak ada keikhlasan dalam bertanya. Kalau dia perlukan bertanya, pasti Allah SWT akan tunggangi tanda kutip. Ya. Untuk dia, niatnya memang ikhlas, maka Allah tunggangi untuk menjadi kebutuhan bagi orang lain. Orang lain merasa, oh iya perlu nih, ditanya bagus nih. Gitu. Seperti itulah. Kata Nabi SAW di dalam hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Kitabul Libas dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas juga. Kemudian ada juga perawi-perawi yang lain seperti Nasai dan bisa dilihat kalau punya bukunya di footnote-nya. Kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaihi idh khasafa Allah bihil arda fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Ketika seorang laki-laki sedang berjalan dengan segala kesombongannya dengan menggunakan kedua mantel barunya, bajunya, tiba-tiba Allah menenggelamkannya ke dalam bumi, maka dia meronta-ronta di dalamnya sampai hari kiamat. Ini tentu kalau kita baca letterlet tidak faham maksudnya, tapi ulama hadis merincikan, mengatakan ada sebagian sahabat menukil bahwasanya ini terjadi pada Bani Israel. Dulu ada pernah orang sombong, kemudian dia jalan, lalu Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya ditenggelamkan ke dalam bumi dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala meronta-ronta, gitu kan, sampai terjadi hari kiamat baru dicabut ruhnya. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pendapat di antara mereka yang mengatakan ini terjadi pada umat Muhammad SAW dan bisa terjadi pada siapapun yang seperti itu. Sengaja jalan dengan baju barunya menganggap remeh semuanya orang. Sengaja keluar dengan kendaraannya yang baru, lalu keluarnya niatnya bukan karena menikmati mobil baru, bukan. Untuk menunjukkan kalau dia hebat bisa membeli mobil sekian harganya. Untuk apa ini semua? Gak perlu, nikmatin boleh. Tapi menjatuhkan orang lain ini tidak boleh sama sekali. Dan ini penyebabnya bisa ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Allahu a'lam bagaimana prosesnya itu. Ini ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, teman-teman sekalian, pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan, ya, pada hari kiamat dalam kondisi sangat kecil, seperti semut saja di tengah orang-orang manusia yang besar. Itu disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Sifatul Qiyamah, dan hadis ini ya dijadikan atau disebutkan hasan oleh beliau. Kata Nabi SAW, yuhsyarul jabbaruna wal mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzurri yata'humun nas. Orang-orang yang congkak dan sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat bagaikan semut-semut hitam kecil yang akan diinjak-injak oleh manusia. Jadi manusia kayak tidak lihat dia di mahsyar, diinjak-injak, tapi tidak mati. Itu sebagai hukuman sebelum kiamat, sebelum masuk neraka. Ini di mahsyar, seperti itu hukumannya. Sebagian ulama salaf berkata, dosa paling pertama yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala adalah sombong. Sebagaimana kita tahu kisah tentang iblis, surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman
kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka bersujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan dia tergolong orang-orang yang kafir. Maka barang siapa yang menyombongkan diri terhadap kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka imannya sama sekali tidak berguna baginya. Ini perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Iblis beriman kepada Allah pada saat itu, tapi karena dia sombong terhadap perintah Allah, nggak mau. Jadi kalau misalnya antum lewat belum sholat, ada orang yang bilang, Pak nggak sholat ya? Oh iya, jazakallah khair, sudah diingatkan. Enggak usah bilang, saya juga tahu kok sholat. Untuk apa balas orang baik-baik, orang ingatin kok. Kenapa? Ada suami diingatin sama istrinya, Mas belum sholat ya? Oh iya, baik, terima kasih, jazakallah khair, sudah diingatkan. Kenapa sih? Memang kok kira saya nggak pernah sholat? Dan. Jadi untuk apa dibalas dengan kesombongan? Itu kurang lebih contoh-contohnya orang yang mengikuti iblis, gitu kan? Jadi kebaikan-kebaikan sebenarnya yang diingatkan ditunggangi dengan kesombongan. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, contoh tadi yang saya sebutkan itu, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Bir Wassilah, dan hadis ini disebutkan dengan sanad sahih. Ya. Kata Nabi SAW, al-kibru safahul haqqi wa ghamsun nas. Riwayat lain dikatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamsun nas. Ya. Sombong itu adalah bersikap bodoh terhadap kebenaran dan merendahkan manusia. Kayak tadi saya kasih contoh, diingatkan baik-baik, malah dia balas dengan emosi dan marah. Tidak usah. Teman-teman kantor ajak sholat, ya sudah, oh iya terima kasih, jazakallah khair. Tuh ada orang miskin, kamu nggak bantu ya? Oh iya, jazakallah khair, terima kasih. Gitu kan? Oh yang itu, saya sudah bantu dari kemarin, apa-apa. Balas dengan kesombongan, untuk apa? Nggak usah gitu. Terima kasih pada orang. Surah Luqman ayat 18. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesombongan teman-teman sekalian sebagai pakaiannya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya yang berhak untuk sombong. Sifatnya Allah mutakabbir, al-mutakabbir. Itu artinya zat yang maha sombong. Wajar Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, yaqulullahu ta'ala, al-'azamu izari wal kibriya'u ridai, faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah sarungku dan kesombongan adalah baju kebesaranku. Maka barang siapa yang menyaingiku pada keduanya, niscaya aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kepada kita kalau kesombongan memang bagian daripada sifat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh makhluknya sombong karena mereka tidak berhak untuk sombong. Kemudian diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi hadis selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tafsir dan ada perawi-perawi yang lain. Nabi SAW bersabda, ikhtasamatil jannatu wan naru ila rabbiha faqalatil janna ay rabbi ma li yadkhuluni du'afa'un nufusi wa saqatuhum wa qalatin nar ya rabbi urithu bil jabbarina wal mutakabbirin. Surga dan neraka nanti, sebenarnya terjemahan situ bertengkar. Lebih tepatnya bukan bertengkar ya. Surga dan neraka berbicara satu sama yang lain dan menghadap kepada Allah sambil berkata, surga berkata, ya Rabbi, wahai penciptaku, apa gerangan, kenapa aku hanya dimasuki oleh orang-orang yang lemah dan kelas ekonomi bawah? Maksudnya banyaknya orang-orang yang merendah dirinya, itu yang justru masuk ke dalam saya. Surga bertanya pada Allah. Dan neraka berkata, ya Rabbku, kenapa aku dikhususkan untuk orang-orang angku dan sombong? Apa sebabnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengatakan, tentu dalam buku yang kalau ada yang pegang bukunya nggak dijelaskan panjang lebar hadisnya, karena ditulis al-hadith, maksudnya masih bersambung. Sambungannya adalah Allah berfirman kepada surga berkata, kau adalah rahmatku yang aku karuniahi, ya aku balas orang-orang yang patuh kepadaku denganmu, dan hai neraka, kau adalah siksaanku yang aku siapkan untuk menyiksa orang-orang yang justru durhaka kepadaku. Sebentar, azannya sebentar dulu. Kemudian surah Al-Qasas ayat 83 diangkat oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala memastikan surga itu hanya akan dihuni dan didapatkan oleh orang-orang yang justru tidak sombong. Kalau orang sombong dan membuat kerusakan di muka bumi, maka tidak ada bagian bagi mereka di surga. Surah Al-Qasas 83 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibat. Sampai sini terus saksi bahasanya al-ayat. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Khusus surga bagi orang yang justru tidak menyombongkan diri.
Surah Luqman ayat 18 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tusaghir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.